Maka Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Artinya kalau kita serius berdoa di sini, insya Allah akan pasti dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja di bulan Ramadan ini. Mau siang, mau malam, mau pagi. Ya, 24 jam waktu makbul. 24 jam waktu makbul. Kalau di luar Ramadan kan waktu makbul itu kan antara azan sama qomat, kan begitu. Apalagi pada waktu hari Jumat, terutama di waktu-waktu asar. Apalagi pada waktu sepertiga malam terakhir, waktu sahur, mau subuh, itu kan waktu-waktu yang makbul. Kalau di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan 24 jam waktu makbul. Waktu makbul. Yang the bestnya lagi saat mau buka puasa, itu the best. Jadi semua waktu makbul, tapi yang paling the bestnya pada waktu kita mau buka puasa. Makanya nanti kita bahas ya, di waktu-waktu ini jangan kita lewatkan, jangan lalai di sini. Banyak sekarang kondisi kita lalai. Justru di waktu mau buka puasa itu kita sibuk mau makan. Justru sebelum kita buka tuh duduk sejenak berdoa kita di situ. Ada yang mengatakan sebelum azan, ada yang mengatakan setelah azan. Tapi kalau saya lebih cenderung pada sebelum azan. Karena kalau udah setelah azan memang waktu makbul. Karena setelah azan kan antara qomat itu memang waktu makbul. Kenapa? Karena kecenderungan sebelum azan ini orang lalai. Apalagi kondisi kita sekarang ini. Waduh. Ya. Justru saat-saat mau buka puasa itu acara TV lah. Ya. Di waktu-waktu makbul kita lalai nengokin TV. Atau sibuk. Ya karena duduk mau makan duduk rame-rame, kongko sayang. Duduk boleh duduk rame-rame, sebelum buka doa kita dulu di situ. Dahsyat doanya. Itu waktu yang the best untuk berdoa. Ya balik kita kepada kaji kita. Jadi Ramadan ini bulan spesial terkabulan, 24 jam. Wabil khusus tadi indal iftar itu, saat mau kita berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah kembali kita bergabung dalam kajian Ramadan ini. Kajian kita maksimalkan Ramadan untuk meraih takwa ini, kita sudah masuk kepada episode yang ke-18. Alhamdulillah kita masih diberi umur Allah ya, sampai di hari ke-18 ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita ya, di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terus beri kesehatan, kekuatan, kemudahan kepada kita sehingga kita bisa menyempurnakan Ramadan sampai akhir nanti. Ya, alhamdulillah juga kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam ya. Nikmat yang tentu saja nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam terus Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan saat kita dipanggil nanti semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang setia yang jejak langkah hingga hari kiamat. Semoga kita istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal kita bisa. Dan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari Muhammad atas izin Allah tentunya, dan bisa masuk dalam surganya Allah beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kaji yang ke-18 ini, ya, bagi yang baru bergabung, silahkan lihat ya, kajian-kajian sebelumnya, ya, episode-episode sebelumnya. Ya, ini berkelanjutan. Ya, mudah-mudahan jadi bekal kita untuk ilmu, untuk memaksimalkan Ramadan kita ini. Tambahan ilmu. Ramadan ini bulan kita menambah ilmu kita, supaya Ramadan kita menjadi semakin lebih baik. Nah, pada episode ke-18 ini, ya, pada kajian kita kali ini, kita akan bahas tentang Ramadan itu bulan pengabulan doa. Ya. Ramadan ini tempat yang makbul doa-doa kita kalau kita panjatkan dengan serius. Ya, kita sudah bahas ya, Ramadan itu bulan Quran, Ramadan itu bulan puasa, Ramadan itu bulan jihad, Ramadan itu bulan sabar. Ya, dan juga pada kesempatan kita bahas Ramadan itu adalah bulan terkabulnya doa. Ya, bulan terkabulnya doa. Ini spesial. Ya, bayangkan kita diberi waktu Allah 30 hari, 30 malam tempat makbul doa-doa itu.
Makanya sayang kalau tidak kita manfaatkan Ramadan ini untuk sarana agar doa-doa kita terkabul. Jadi bagi saudara-saudara sekalian yang ada di sini maupun yang melihat ini, yang menyaksikan ini, acara ini, ya, kalau kita banyak selama ini mungkin doa-doa kita belum terkabul, mari kita fullkan doa yang serius di sini. Karena Ramadan ini bulan pengabulan doa. Kalau nggak main, mungkin di luar Ramadan, ya sulit terkabulnya doa kita. Banyak faktor yang membuat kita menjadi tak terkabul doa kita. Ya, ada 3 faktor ya yang membuat doa ini terkabul. Ada juga 3 faktor yang membuat doa ini tidak terkabul. Nanti kita bahas. Ternyata faktor itu 3 itu ada semua dalam Ramadan ini. Mengapa di luar sering tidak terkabul? Karena 3 faktor itu tidak ada. Justru 3 faktor penghalangnya yang ada. Nah, sekarang kita sebelum masuk kepada faktor-faktor itu, kita masuk kepada ya Ramadan ini bulan pengabulan doa. Ini spesifik Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ini ayat ini unik. Ayat ini unik. Ini ayat surat 2 ayat 186. Dia berkaitan dengan doa. Ayat ini berkaitan dengan doa. Seolah-olah tidak ada kaitan dengan puasa ayat ini. Enggak ada bicara tentang puasa. Jadi ayat surah Al-Baqarah ini kita hafal semua, dimulai dari surat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kan surat 2 ayat 183. Ya. 183 kaitan puasa, 184 kaitan puasa, 185 kaitan puasa, 187 pun kaitan puasa. 187 uhilla lakum lailatas syiyam. Dihalalkan kepada kamu di malam puasa, terkait dengan puasa. 183-nya kutiba alaikumusiyam. Puasa. 184-nya ayyaman ma'dudat. Puasa juga. Ya. Ayat 185-nya syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Quran, kaitan dengan puasa juga. Jadi 183, 184, 185, 187 kaitan puasa. Tapi 186 seolah-olah tidak ada kaitannya karena bukan berkaitan puasa, kaitan dengan doa. Ini kaitan dengan doa di sini. Lihat ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini bunyinya. Apa artinya? Apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan pasti mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah dia atau mereka itu memenuhi seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa mendapat petunjuk. Lihat, kan enggak ada kaitan dengan puasa kan? Kaitannya justru dengan doa. Nah, kalau gitu loh, kok bisa gitu? Dan disinilah keistimewaan doa. Ternyata ayatnya bukan ternyata tidak berkaitan dengan puasa. Oh, justru kuat kaitannya. Kenapa? Bulan puasa adalah bulan pengabulan doa. Maka ayat ini tentang doa ini sangat khusus ditaruh Allah di ayat tentang berkaitan dengan puasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Jadi bukan sembarangan Quran. Kalau kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Quran itu mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan hanya maknanya, termasuk letaknya pun bisa mukjizat. Bukan sembarangan dalam meletakkan. Mengapa ini sebelum ayat ini? Mengapa ayat ini setelah ayat ini? Oh, mengapa berada dalam surat ini? Mengapa berada dalam ayat-ayat? Oh, itu semua itu mukjizat. Hebat Quran ini. Ya, jadi balik kita pada kaji kita. Jadi ayat ini berkaitan dengan doa. Maka Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Artinya kalau kita serius berdoa di sini, insya Allah akan pasti dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan saja di bulan Ramadan ini. Mau siang, mau malam, mau pagi. Ya, 24 jam waktu makbul. 24 jam waktu makbul. Kalau di luar Ramadan kan waktu makbul itu kan antara azan sama qomat, kan begitu. Apalagi pada waktu hari Jumat, terutama di waktu-waktu asar. Apalagi
pada waktu sepertiga malam terakhir, waktu sahur, mau subuh, itu kan waktu-waktu yang makbul. Kalau di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan 24 jam waktu makbul. Waktu makbul. Yang the bestnya lagi saat mau buka puasa, itu the best. Jadi semua waktu makbul, tapi yang paling the bestnya pada waktu kita mau buka puasa. Makanya nanti kita bahas ya, di waktu-waktu ini jangan kita lewatkan, jangan lalai di sini. Banyak sekarang kondisi kita lalai. Justru di waktu mau buka puasa itu kita sibuk mau makan. Justru sebelum kita buka tuh duduk sejenak berdoa kita di situ. Ada yang mengatakan sebelum azan, ada yang mengatakan setelah azan. Tapi kalau saya lebih cenderung pada sebelum azan. Karena kalau udah setelah azan memang waktu makbul. Karena setelah azan kan antara qomat itu memang waktu makbul. Kenapa? Karena kecenderungan sebelum azan ini orang lalai. Apalagi kondisi kita sekarang ini. Waduh. Ya. Justru saat-saat mau buka puasa itu acara TV lah. Ya. Di waktu-waktu makbul kita lalai nengokin TV. Atau sibuk. Ya karena duduk mau makan duduk rame-rame, kongko sayang. Duduk boleh duduk rame-rame, sebelum buka doa kita dulu di situ. Dahsyat doanya. Itu waktu yang the best untuk berdoa. Nah, balik kita kepada kaji kita. Jadi Ramadan ini bulan spesial terkabulan, 24 jam. Wabil khusus tadi indal iftar itu, saat mau kita berbuka puasa. Nah sekarang kembali kita pada kaji yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, ada 3 mengapa Ramadan ini menjadi tempat terkabul doa. Termasuk juga mengapa 3 juga sering membuat doa tidak terkabul. Pertama, ya, yang membuat doa itu cepat terkabul, 1, amal soleh. Amal ibadah itu akan membuat doa terkabul. Ya, amal ibadah itu membuat doa cepat terkabul. Makanya konteksnya dalam bahasa dalam surah Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya ibadah kita bagus, na'budunya bagus, nasta'innya akan diberikan Allah Subhanahu. Apa nasta'in? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi mungkin selama ini mengapa doa-doa kita tidak terkabul atau kurang terkabul? Ibadah kita kurang. Ya, ibadah kita kurang. Makanya belum terkabul. Maka saya bilang tadi, syarat terkabulnya doa, perbanyak ibadah. Mengapa banyak orang doa tidak terkabul? Ya, ibadahnya kurang. Ibaratnya begini, doa itu macam-macam peluru ya, doa itu ibarat peluru. Ya, pistolnya itu adalah ibadah kita. Jadi kokangnya itu ibadah. Jadi peluru kalau nggak ada yang nembakkan ya nggak nyampe peluru itu. Nah jadi gitu aja. Jadi doa ini ibadah itu yang ngangkat kita ke langit, doa itu. Kalau nggak ada ibadah yang nggak ngangkat doa itu ke langit. Betul memang Allah Maha mengabulkan doa, tapi Allah punya syarat dalam doa. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru berdoa. Jadi begitu. Jadi selama ini mengapa doa kita sering kurang terkabul? Karena ibadah kita kurang. Ya. Jadi syarat untuk terkabul doa, perbanyak ibadah kita. Nah yang kedua, mengapa doa sering tidak terkabul? Atau soal dosa kita masih banyak. Doa kita tidak ngangkat. Kenapa? Dosanya banyak. Dosanya banyak, maka doa ini gak terkabul. Makanya syarat untuk terkabulnya doa, ya dosa-dosa kita harus kita taubat dulu supaya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, baru doa kita ngangkat. Nah saya tanya, jadi pahala ngangkat doa supaya naik ke langit, dosa jadi beban, bikin doa ini turun lagi ke bawah, jadi beban. Ya, ibarat roket itu terlalu banyak bebannya, atau pesawat terlalu banyak bebannya ya nggak naik dia. Dosa itu adalah beban. Jadi membuat doa-doa kita tidak terkabul. Itu yang kedua. Ya, jadi kalau kita selama ini mungkin banyak doa-doa kita belum terkabul, itu jangan-jangan apa? Udah amal solehnya kurang, amal ibadahnya kurang, dosanya banyak. Waduh.
double dia jadinya, akhirnya membuat doa ini nggak naik. Nah, yang ketiga, yang membuat doa kita itu tidak terkabul atau kurang terkabul, belum terkabul, apa? Kita adalah ini dalam doanya, kita dah sama Allah itu belum yakin, masih kurang yakin sama Allah. Jadi dalam doa itu kurang yakin, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu membuat doa juga, karena Allah ini ana inda zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Ya, aku ini bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita kurang yakin ya nggak kabul, kalau kita yakin terkabul. Dalam hadis lagi, Tirmizi ya, ini hadis sahih juga. Ya, hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Berdoalah kalian dengan hati kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam keadaan yakin kalian dikabulkan doakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bagaimana prasangka kita. Kalau prasangkanya baik, prasangkanya terkabul ya terkabul. Kalau prasangkanya dia berdoa, tapi kayaknya nggak dikabul, kayaknya enggak deh, kayaknya susah deh. Oh ya enggak lah. Allah itu bagaimana prasangka kita. Nah, jadi balik kita dalam kondisi Ramadan ini. Nah, Ramadan ini semua ada di situ. Mengapa Ramadan ini bulan terkabul? Di samping memang ini fasilitas Allah ya. Dan tiga-tiga ini ada dalam Ramadan semuanya. Satu, amal soleh. Kan Ramadan ini bulan amal soleh. Di sini kita full ibadah di sini. Lipat gandanya, fasilitasnya. Oh Allah, ini makanya Ramadan. Mengapa Ramadan juga tempat terkabul? Kan di sini tempat kita full bisa ibadah. Nah, makanya kalau ada orang yang Ramadan ini ibadahnya masih pas-pasan juga, asal-asalan juga, rugi. Doanya nggak dapat nanti. Sayang. Makanya kalau kita mau terkabul di bulan Ramadan nih, maksimalkan ibadah gitu. Banyakkan. The best lakukan semua. Ini saran untuk ngangkat doa gitu. Nah, paling fasting kedua di Ramadan nih. Ya, tadi kan yang bikin doa nggak terkabul dosa-dosa. Kan Ramadan ini bulan penghapusan dosa. Bulan maghfirah, syahrul maghfirah, bulan penghapusan dosa. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dihapuskan dosa-dosanya. Nah, Ramadan bulan penghapusan dosa, karena dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah, maka doanya apa? Naik. Cepat naiknya doanya. Karena gak ada beban yang menghalangi doa itu turun ke bawah lagi. Kalau 50-50 artinya ibadah juga, dosa juga, ya nanti mau naik, datang dosa, turun deh. Mau naik dengan amal soleh, datang dosa, turun deh. Enggak naik-naik dosanya, doanya. Gak ada beban dosa yang banyak. Maka sekarang kurangi dosa-dosa gitu. Ramadan bulan penghapusan. Nah, ketiga juga Ramadan ini bulan yakin. Salah satu yang kita bahas pada waktu itu, ciri orang takwa itu adalah orang yang sudah yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ragu-ragu lagi sama Allah. Ramadan ini bulan takwa. Ciri orang takwa itu sudah yakin kepada Allah, itu bedanya. Orang takwa itu udah yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi keraguan. Itu bedanya antara orang beriman biasa dengan orang takwa. Kalau orang beriman bisa ada ragu-ragu, tapi orang takwa itu udah enggak ada keraguan dalam. Nah, kalau udah nggak ragu lagi sama Allah, yakin sama Allah, maka doanya pun naik. Di samping Allah memang menyiapkan Ramadan di bulan terkabul itu, tapi juga fasilitas yang ada pun membuat doa ini menjadi makbul di bulan Ramadan ini. Nah, tapi walaupun Ramadan di bulan pengabulan doa, ya ini bulan pengabulan oleh Allah. Allah kasih fasilitas, doa akan dikabulkan di sini. Tapi kalau kita satu ibadahnya kurang, dua dosa juga masih ada juga di Ramadan ini, kita masih bikin dosa juga di Ramadan ini. Yang ketiga, Ramadan juga kita masih belum yakin sama Allah, doanya nggak akan terkabul. Rugi, sayang. Fasilitas 1 bulan, bayangin kalau 1 bulan di doa kita full, ya Allah, dahsyat. Nah, mulai sekarang, mari kita perbaiki doa-doa kita ini. Waktu-waktu yang makbul itu kita bahas nanti seperti apa. Ya, jadi ini 3 ya, syarat terkabulnya doa. Satu apa tadi? Kita ulang sedikit. Perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Yang kedua, jauhkan diri dari dosa-dosa. Ya.
Jauhkan dari dosa-dosa. Makanya ayat yang kita bahas tadi yang ketiga baru yakin kepada Allah. Nah, ayat yang kita bahas tadi dalam surah Al-Baqarah 180 lihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat kata Allah. Khususnya Ramadan, Allah dekat sekali. Aku kabulkan semua doa orang yang berdoa kepada aku apabila dia berdoa kepada. Syaratnya apa? Falyastajibuli. Hendaklah dia memenuhi seruanku. Apa seruan Allah itu? Lakukan ibadah, tinggalkan dosa. Itu kan seruan Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku. Maksudnya beriman ya yakin sama Allah. Baru apa? La'allahum yarsyudun. Pasti mereka akan ditunjuki nanti doa-doanya. Jadi mulai sekarang, kalau mau doa-doa kita terkabul, lakukan yang tiga ini insyaallah. Akan doa-doa kita makbul. Nah itu syarat-syaratnya modal. Nah sekarang bagaimana kita cara doanya? Kapan? Nah sekarang ada waktu, sekarang sudah 24 jam waktu makbul. Mulai sekarang, kapan sempat? Nah, minimal tiga. Pertama, waktu-waktu tadi ya. Waktu-waktu tadi. Apa tadi? Waktu yang the best, saat berbuka puasa. Mulai sekarang, saat berbuka puasa, jangan lagi lalai-lalai. Kira-kira 10 menit sebelum buka puasa, siap-siap berdoa. Duduk, berdoa habis. Baca berzikir dulu, membaca Al-Fatihah, terus baca Kulhu, Falak, An-Nas, baca sholawat. Setelah itu baru kita angkat tangan berdoa bersama-sama di keluarga kita. Duduk di meja makan, ya, duduk di meja makan bersama-sama kita, anak, istri, suami, ya, kita duduk atau yang lain lagi. Sebelum 10 menit sebelum buka puasa, beduk, kita angkat tangan. Wah, dimulai dengan apa? Ya tadi ya, Al-Fatihah, Kulhu, Falak, An-Nas, sholawat, pasti baru kita doa. Itu waktu the best. Nah, habis itu waktu-waktu the best yang lain apa lagi? Yang kedua, waktu-waktu the best yang lain apa yang kedua? Ya tadi antara azan dan iqamat. Mulai sekarang. Ya. Mulai sekarang Bapak, setiap habis azan angkat tangan. Makanya kita tongkrongi azan tuh. Sekarang kebiasaannya kita mulai. Yang kedua ya, setiap habis azan angkat tangan. Ya, la ilaha illallah, misalnya gitu kan. Baru kita baca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilatul fadilah wa ba'thu maqaman mahmudan li'atah. Ada yang katakan tambahan? Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, baru kita angkat tangan berdoa. Tambah apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Wa lisairil muslimat wal mu'minat al-ahya minhum amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat ya qadil hajat. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, beri sejahtera ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami, beri kami kesehatan, beri kami rezeki. Apalagi sehatkan kami. Doa. Setiap mulai sekarang, setiap habis azan, berapa waktu tuh? 5 waktu, bayangin. Azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib. Nah, kalau azan maghrib ya nggak apa-apa, oke lah, karena sebelumnya kita. Boleh juga ditambah azan maghrib. Sebelumnya kita berdoa, setelah azan kita berdoa lagi. Azan isya, angkat tangan doa. 5 waktu kita. Itu yang kedua. Nah, waktu yang ketiga apalagi yang makbul? Wah, ambil 3. Sepertiga malam terakhir. Setelah sahur ya, sebelum makan sahur atau setelah makan sahur juga boleh. Pokoknya intinya sebelum azan. Itu ada waktu mungkin 10 menit, 15 menit. Oh, itu doa kita. Yang paling bagus itu zikirnya adalah istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi mulai sekarang jangan lama-lama dimakan sahur. Makan sahur setengah jam, ngapain lama-lama? Sudah, bikin simpel, makan 15 menit. Ini ya, adab-adab sahur ya. Jadi bangun tidur, ya setelah kita berwudu, ya kita sholat qiyamul lail, sholat tahajud dulu. Kalau yang belum witir, tutup dengan witir. Habis itu apa? Makan sahur. Habis makan sahur. Setelah itu apa? Masih ada sisa waktu tuh. Kira-kira 10 menit waktu imsak. Misalnya waktu imsak misalnya. Kan 10 menit waktu imsak tuh. Waktu imsak itu 10 menit. Atau mungkin 15 menit. Setelah kita makan, duduk kita berwudu sampai mempersiapkan waktu subuh, berzikir, istighfar dan berdoa. Ya Allah, doa di situ. Doa apa saja. Oh, 3 waktu yang coba lakukan. Waktu the best. Apa tadi? The bestnya sebelum berbuka puasa,
Antara azan dan qomat dan sepertiga malam terakhir. Itu waktu the best. Nah, di samping itu waktu kapan saja kita punya apa ya berdoa, apalagi setelah kita misalnya setelah baca Quran, boleh habis baca Quran doa. Nah, ini tambahannya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya setelah ibadah kita berdoa sama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu habis baca Quran, ya, habis baca Quran selesai, shadaqallahul azim. Baca doa. Baca doa. Baca doa. Ya Allah. Ya boleh juga baca habis doa baca khatam Quran, boleh. Atau tambah doa-doa yang lain. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran dan seterusnya. Boleh. Warahmah. Boleh, silakan. Baca doa. Makbul tuh juga. 24 jam. Habis sedekah kita Ramadan, di dalam Ramadan doa. Kapan teringat doa? Apa saja mulai sekarang. Berdoalah. Lihat nanti efeknya. Terutama yang paling dahsyat nanti doa itu apalah? Malam Lailatul Qadar. Oh, dahsyat doa di situ. Tungguin, tongkrongin ya. Malam Lailatul Qadar itu doa pun makbul di situ. Ya. Bahkan diajarkan Nabi nanti khusus doanya di malam Lailatul Qadar itu. Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terus doa. Mulai sekarang hiasi Ramadan kita dengan amal soleh, hiasi dengan baca Quran, hiasi dengan berbagai macam kegiatan kita ibadah lainnya, dan juga hiasi dengan doa-doa kita. Hiasi dengan permohonan ampun, istighfar, bertobat. Lihat nanti doa kita. Apakah di Ramadan Allah kabulkan, atau setelah Ramadan pun bisa Allah kabulkan. Oke, sekarang Ustadz, kalau gitu tanda-tanda di doa terkabul gimana? Ini ada tanda-tanda doa terkabul tuh. Ada ciri-cirinya doa-doa kita terkabul. Bagaimana tandanya? Satu, itu tanda-tanda doa kita udah nampak tanda-tanda terkabul ya. Satu, kita semangat untuk berusaha terkabulnya doa. Semangat kita dalam berusaha. Saya contohnya apa? Kalau misalnya kita sakit, doa sembuh, ya, kita semangat dalam berobat. Karena doa tidak akan terkabul tanpa kita mengusahakannya. Ini banyak orang doa doang, tapi nggak bisa. Doa nggak akan terkabul tanpa usaha. Ini lihat nanti dalam surat Al-Baqarah, ya, surat 2 ayat 201 itu tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita di surat Al-Baqarah ayat 201. Nah, ayat 202-nya ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka orang yang berdoa itu akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi doa itu akan terkabul ketika mengusahakannya. Nah, jadi kalau kita sudah merasa berdoa, tanda-tandanya akan terkabul, kita semangat dalam berusaha. Kalau kita minta rezeki di bulan Ramadan ini, tanda-tanda kita semangat dalam bekerja. Jadi begitu. Apa lagi misalnya? Ya, doa apa lagi kita? Oh, doa supaya dimasukkan dalam surga, terkabul, semangat kita sudah mulai beramal soleh. Mohon ampun kita, tanda-tanda supaya sudah diampunkan Allah, tanda-tandanya apa? Kita sudah mulai malas dalam bikin maksiat. Nah, itu tanda-tanda dikabulkan doa itu. Jadi ada usaha kita untuk menjalankan doa kita itu. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak berusaha. Jadi kalau ada orang berdoa doang, nggak mungkin, doa rezeki nggak mungkin emas turun dari langit. Bagaimana rezekinya? Dia semangat dalam berusaha. Itu satu, tanda-tanda pertama. Semangat dalam berusaha. Tanda-tanda kedua, ya bahwa doa itu dikabul, ada aja jalan kemudahan. Kemudahan gitu. Kayaknya mudah jalan tuh. Mudah dijalankan sesuai dengan apa yang kita tuju tadi itu. Jadi kita udah paling berusaha, usaha itu dimudahkan oleh Allah. Dampak kemudahan-kemudahan. Nah, itu tanda-tanda doa dikabulkan. Ada aja kemudahan-kemudahan Allah berikan. Oh, tanda-tanda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudahan-kemudahan. Ya, baik kemudahan dalam bentuk kondisi, termasuk juga kemudahan banyak orang yang bantu gitu. Itu juga bagian dari pengabulan doa kita. Yang ketiga, ya, tanda-tanda Allah mengabulkan kita mantap, optimis di sini. Mantap di sini. Enggak ada ragu-ragu. Yakin Allah kabulkan. Oh, mantap di sini. Enggak ada ragu-ragu dia. Mantap.
Nah itulah buah yakin kita itu mantap, makin mantap. Oh ini pasti Allah kabul. Oh yakin kita. Prasangka baik. Optimis, prasangka baik, mantap. Hati kita terhadap terkabulnya doa itu. Semangat, jadi itu membuat semangat. Ini akhirnya buat, itu membuat kita menjadi, lihat nanti. Oh dalam waktu, terkabul. Rezeki mulai bertambah. Badan mulai disehatkan. Kalau kita sakit, kita dapat kesembuhan, mulai diringankan sakit itu. Bahkan yang terakhir, ini juga bagian dari pengalaman. Bisa jadi yang terakhir ya, bisa jadi apa yang kita minta nggak dapat sekarang, bisa jadi nggak dapat sekarang. Ya, tapi hati kita tenang. Oh itu juga bagian pengabulan, hati kita tenang. Ya karena bisa jadi Allah nggak mengabulkan karena apa di dunia ini? Karena bisa jadi itu buruk bagi kita kalau dikabulkan, bisa jadi. Makanya yang keempat ini efek orang yang doanya terkabul tuh tetap hatinya tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga bagian dari pengabulan. Jadi nggak masalah. Oh misalnya sekarang belum dikabul, oh nggak apa-apa ya Allah. Kan sekarang, ya nggak apa-apa ya Allah sekarang. Mungkin aku kalau diberi sekarang bisa jadi nggak baik bagiku. Nggak apa-apa. Jadi tetap dia prasangka baik sama Allah. Hatinya tenang. Oh, ini bagian dari pengabulan doa. Bisa jadi dia sakitnya nggak sembuh. Tapi apa? Sakitnya ringan, nggak seperti yang sebelumnya. Dia gelisah, lebih tenang. Itu bagian dari pengabulan doa. Tetap tenang dia. Walaupun sakitnya nggak sembuh. Ya. Persis nggak sembuh yang diharapkan dia bisa jalan kembali seperti sedia kala atau bisa aktif. Mungkin bisa jadi begitu. Bisa itu tetap di tempat tidur atau mungkin tetap ya masih berat sakitnya. Ya. Tapi apa hatinya tenang. Itu buat sakit tuh seperti nggak terasa. Itu bagian dari pengabulan doa, Allah menyembuhkannya. Ya mungkin sekarang karena sudah tua atau kerusakan sudah begitu hebatnya, tapi hati kita tenang. Kita lebih sabar. Jadi lebih sabar terhadap apa? Terhadap musibah-musibah kita, kesulitan-kesulitan. Itu bagian dari pengabulan doa kita. Loh, kok sebelum puasa rasanya berat aku menjalani hidupku ini. Berat aku menjalani musibah ini. Berat aku menjalani kesulitan ini. Tapi begitu selesai Ramadan atau mungkin dalam Ramadan, kok kita lebih tenang menjalani kesulitan itu. Lebih tenang kita menghadapi musibah itu. Oh itu bagian dari pengabulan doa kita. Ya, itu hebatnya Allah. Ya, jadi walaupun kita belum dapat sekarang sepertinya, tapi yakinlah apakah nanti, ya, atau bahkan nanti tetap depending Allah nggak dapat di dunia ini, nanti Allah kumpulkan di surga, bisa, atau di akhirat berupa kemudahan-kemudahan di hari kiamat. Jadi dalam Nabi mengatakan ada 4 model pengabulan doa ya. 1, minta sekarang, dikasih sekarang. Persis seperti yang diminta. Pengabulan kedua, diminta sekarang, tapi nanti dipending. Beberapa tahun kemudian. Tadi kita masih hidup. Pengabulan ketiga, tidak dikasih dalam bentuk yang kita minta. Tidak juga dipending, tapi apa? Diganti Allah dengan apa? Kita dijauhkan dari musibah. Jadi itu juga bagian dari ketenangan, dijauhkan dari musibah. Kita minta 1 juta, Allah nggak kasih 1 juta, tapi Allah hindarkan kita dari kerugian 1 juta, kan sama aja kan? Kita minta sembuh, Allah nggak kasih sembuh kita, tapi Allah hindarkan kita dari penyakit yang lain, itu bisa juga, bagian dari sembuh juga sebenarnya. Diganti dengan dihilangkan musibah kita senilai dengan apa yang kita minta. Nah yang terakhir, pengabulan itu nanti Allah pending, Allah kasih. Tunda nanti kasih di hari akhirat. Berupa apa? Kemudahan hisab, di berhuru hara kiamat kita dijauhkan, melewati jembatan sirat, semua itu berupa kemudahan pun di hari akhirat. Atau juga kemudahan-kemudahan waktu dikubur. Itu bagian dari pengabulan. Jadi mulai sekarang prasangka baiklah kita selalu. Tapi syaratnya sudah kita penuhi dulu. Apa tadi? Syaratnya terkabul doa, amal soleh kita banyakin, dosa kita tobat, istighfar. Yang ketiga, doa penuh yakin. Tambah yang keempat, berdoa di waktu-waktu yang makbul. Khususnya di bulan Ramadan ini. Insya Allah. Apabila ini kita lakukan, lihat nanti. Akan banyak doa-doa itu mulai terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun tidak sekarang, mungkin nanti, beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, ataupun tidak di hidup ini, Allah ganti dengan kita dijauhkan dari musibah-musibah. Kalaupun tidak juga, Allah jauhkan nanti kita, diberikan nanti di hari kiamat. Dalam berupa kemudahan-kemudahan.
Atau tidak dikasih di sini, di surga ditambah lipat ganda. Oh, dahsyat. Insya Allah. Mulai sekarang, mari kita semangat dalam doa. Karena Ramadan bulan pengabulan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Insya Allah. Mulai sekarang, tetap kita optimis, yakin kepada Allah. Mari Ramadan ini kita manfaatkan untuk mengabulkan, agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Ikuti terus kajian ini ya. Kajian setiap hari insya Allah. Ya sampai akhir Ramadan nanti. Ya. Ikuti terus, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.